Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Nah, kembali lagi bersama saya, Dea Santika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan belajar Klinik Jenius. Nah, kali ini, pada video kali ini, kita akan membahas materi kimia, tepatnya itu di kelas 11, tentang ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi materi ini merupakan submateri dari materi bab kesetimbangan kimia gitu ya. Nah, jadi ini materi lanjutan. Nah, apabila ada ingin memahaminya lebih mudah atau ingin biar agak nyambung gitu ya. Nah, silahkan adik-adik cek terlebih dahulu untuk materi kesetimbangan kimia sebelumnya. Nah, adik-adik bisa akses di daftar video yang ada di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Nah, oke, langsung saja. Kita kali ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi apabila suatu reaksi telah berada dalam kesetimbangan atau telah setimbang gitu ya. Nah, misal kita itu memberikan suatu aksi, bisa jadi konsentrasinya diperbesar atau konsentrasinya diambil gitu kan. Banyak yang bisa kita lakukan terhadap reaksi yang setimbang tersebut. Nah, nanti reaksi tersebut akan memberikan suatu reaksi gitu ya, reaksi supaya dia itu bisa mempertahankan keadaan setimbangnya. Nah, prinsip ini sesuai dengan asas dari Le Catellier. Jadi di sini ada ilmuwan. Nah, ini disebut asas Le Catellier. Nah, asas ini menyebutkan bahwa ketika tadi suatu reaksi dalam keadaan setimbang, kita berikan suatu aksi, maka reaksi tersebut akan memberikan reaksi gitu ya, reaksi supaya kesetimbangan itu bisa dipertahankan atau bisa kembali ke dalam keadaan setimbang kayak gitu. Jadi saya tuliskan terlebih dahulu. Oke, ini dia bunyi dari asas Le Catellier yang menyebutkan bahwa ketika suatu reaksi dalam keadaan setimbang dilakukan suatu aksi atau diberikan suatu tindakan, maka reaksi akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Nah, jadi nanti si reaksinya itu akan melakukan reaksi gitu ya, berupa mengalami pergeseran nanti si reaksinya. Makanya tadi faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, dia akan bergeser untuk menghilangkan aksi tersebut. Artinya dia ingin kembali ke dalam keadaan setimbang begitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita nanti akan bahas satu persatu untuk faktor-faktornya. Nah, sesuai dari namanya saja gitu ya, asas Le Catellier. Nah, jadi si asas ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan kimia gitu ya, yang bernama Henry Louis Le Catellier. Inilah pokoknya, ini namanya Henry Louis Le Catellier. Nah, ini tuh ditemukan pada tahun 1884. Nah, untuk prinsip ini tuh ditemukan oleh Henry Louis Le Catellier pada tahun 1884 ya. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ini. Jadi yang pertama kita akan bahas terkait konsentrasi. Nah, sebenarnya ada berapa faktor sih yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Ada 4 biasanya. Itu ada konsentrasi, kemudian ada suhu, kemudian ada tekanan dan volume. Nah, bagaimana peran konsentrasi terhadap pergeseran atau pengaruhnya terhadap pergeseran kesetimbangan? Jadi prinsip pertama, jika konsentrasi diperbesar, maka reaksi bergeser ke arah yang berlawanan. Kemudian
Jika konsentrasi diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah yang diperkecil. Nah, ini prinsipnya ya. Apabila diperbesar, gesernya itu ke lawannya. Apabila diperkecil, gesernya itu ke yang diperkecilnya. Maksudnya bagaimana? Jadi ini saya lingkari karena itu yang menjadi highlight atau kunci dari faktor konsentrasi ini. Maksudnya ketika saya punya reaksi N2 plus H2, nah jadi NH3 dengan koefisien 2, 3. Nah, misal contoh kasus saya punya reaksi ini, kemudian hal yang kita lakukan terhadap reaksi ini. Yang pertama, misal ya, konsentrasi N2 diperbesar. Kemudian hal yang kedua, konsentrasi NH3 diperkecil. Nah, apa yang akan terjadi ketika konsentrasi N2 ini diperbesar dan ketika konsentrasi NH3 ini diperkecil? Jadi untuk kasus yang pertama, untuk konsentrasi diperbesar, nah biasanya di soal juga tidak istilahnya nggak konsentrasi aja, ada juga jumlah, misalkan jumlah N2 diperbesar atau jumlah NH3 diperkecil kayak gitu ya. Nah, apabila konsentrasi N2 diperbesar, tadi kan kalau diperbesar geser ke lawannya. Nah, ke arah berlawanan tuh N2 posisinya di sebelah kiri atau letaknya itu sebagai reaktan dalam reaksi keseimbangan ini. Nah, sedangkan kalau konsentrasi diperbesar itu dia akan geser ke lawannya. Lawan itu berarti arah sebaliknya, yang tadinya di kiri berarti dia akan geser ke kanan. Maka di sini reaksi geser ke kanan, kemudian NH3-nya bagaimana? Bertambah, gitu ya. NH3 bertambah, bertambah. Nah, gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ditambah di sebelah kiri, dia akan gesernya ke kanan sehingga yang kanan bertambah. Logikanya kita sudah mempunyai misal jungkat-jungkit yang ini udah setimbang nih. Nah, kemudian kita tambah beban di sebelah sini, jadi lebih berat ke sebelah sini kan. Nah, supaya kembali lagi dalam keadaan setimbang, maka si massa ini harus diperbanyak ke sebelah sini, geser ke sebelah sini gitu kan. Makanya dia supaya dalam keadaan setimbang lagi, kayak gitu lagi lah kurang lebih. Nah, kemudian untuk kasus diperkecil, di sini NH3 diperkecil. Nah, kalau diperkecil ternyata dia akan bergeser ke arah yang diperkecil juga. Jadi kalau misalkan NH3-nya diambil tuh kan artinya dikurangi atau NH3-nya diperkecil. Nah, kalau misalkan diambil kayak gitu, artinya reaksi akan geser ke kanan. Karena itu yang diambilnya si NH3 letaknya di sebelah kanan panah ya. Maka balik lagi NH3-nya akan bertambah gitu. Mudah ya untuk konsentrasi terkait diperbesar dan diperkecil. Dan kita lanjut ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini itu ada suhu. Ya. Jadi bagaimana faktor suhu ini terhadap pergeseran kesetimbangan? Jadi yang pertama itu ketika jika suhu dinaikkan atau diperbesar, maka reaksi akan geser ke arah endoterm. Endoterm itu mempunyai delta H positif. Sedangkan untuk poin B, ketika suhu diturunkan, maka reaksi geser ke arah exotherm atau negatif, delta H negatif. Artinya untuk
yaitu harus ada nilai delta H. Jadi contoh lagi, misalkan tadi yang 2NH3 ditambah menjadi N2 ditambah H2, misal delta H-nya itu plus 100 kJ. Nah, misal kayak gini ya. Nah, untuk faktor suhu ini saya beri soal, ketika suhunya dinaikkan bagaimana, kemudian ketika suhunya diturunkan akan bagaimana, gitu. Nah, prinsipnya kita sudah tahu bahwa kalau suhu dinaikkan dia akan cara ngafalinnya, kalau saya biasanya seperti ini. Kalau suhu dinaikkan, nah itu kan plus ya, bertambah, maka dia bisa ke yang plus atau ke reaksi yang endotherm gitu ya. Kalau misalkan suhunya diturunkan, berarti kan diturunkan itu berkurang di minus gitu ya, maka reaksi geser ke yang minus atau yang exotherm. Nah, biasanya saya memberikan tips untuk mengingat pengaruh suhu ini tuh seperti begitu gitu ya. Nah, sekarang apabila ada data delta H untuk reaksi, jadi delta H ini tuh menunjukkan untuk delta H produk. Jadi artinya kalau ini plus, artinya ini plus, yang ini berarti negatif. Ya, begitupun sebaliknya. Ini kalau misalkan nilainya plus ya. Kalau misalkan nilainya ternyata yang delta H di soalnya negatif, artinya yang ini negatif, yang ini positif. Jadi kita bisa tahu posisi exoendonya sebelah mana. Nah, untuk kasus soal ini delta H-nya plus 100, artinya untuk yang plus yang atas ya. Plus 100 itu artinya ini endo, ini exo. Jadi kalau suhu dinaikkan, geser ke endo. Endo itu di sebelah kanan. Jadi ini jawabannya adalah geser ke kanan. Yang bawah ketika suhu diturunkan, karena ininya plus berarti ke yang minus. Yang sebelah kiri berarti geser ke kiri. Nah, geser ke kanan artinya itu si N2 sama H2-nya bertambah banyak gitu ya. Kalau geser ke kiri berarti kan ke sebelah sini, artinya NH3-nya bertambah kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas faktor yang ketiga gitu ya. Nah, yang ketiga ini saya akan satukan dengan faktor yang keempat karena itu saling berhubungan, yaitu ada tekanan dan ada volume. Jadi yang ketiga ini itu ada tekanan. Ini 3 dan 4 sih sebenarnya ya. 3 dan 4 gitu ya. Tekanan atau P lambangnya, dan volume. Volume ini V gitu. Nah, tekanan dan volume ini kita tahu bahwa hubungannya itu berbanding terbalik. Jadi ketika kita memberikan tekanan besar, artinya volumenya menyempit atau semakin kecil. Atau ketika kita tekanannya diperkecil, berarti dia volumenya lebih besar gitu. Seperti halnya kalau misalkan piston gitu ya. Jadi kalau ada wadah, kita kasih tekanan yang gede, berarti kan dia sebenarnya si volumenya menyempit atau mengecil. Tapi kalau tekanan kita lepaskan, maka si volumenya itu dia justru lebih besar. Jadi kita tahu bahwa P ini berbanding terbalik dengan volume. Nah, ini dia. Nah, untuk tekanan dan volume ini, faktor atau konsepnya bagaimana sih pengaruhnya terhadap pergeseran kesetimbangan gitu. Jadi yang pertama, ketika P-nya diperbesar, artinya dia volumenya diperkecil. Nah, sehingga ketika P diperbesar, volume diperkecil, maka reaksi bergeser ke yang jumlah partikelnya sedikit atau kecil, atau kita tulis koefisien kecil ya. Kemudian untuk poin B, ketika P-nya diperkecil, artinya volumenya diperbesar, itu menunjukkan reaksi bergeser ke
sebagai yang koefisiennya besar. Nah, jadi poin penting untuk di sini ada partikel sedikit atau koefisien kecil, partikel banyak atau koefisien besar. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, misal saya ambil contoh lagi tadi yang N2 ditambah H2 ini menjadi NH3 gas 2, 3. Nah, yang harus ada diperhatikan, koefisien yang kita hitung itu karena tekanan itu berhubungan dengan gas gitu ya. Jadi dia berlaku untuk zat-zat yang wujudnya gas. Nah, ini kebetulan reaksinya semuanya gas, jadi koefisiennya kita libatkan semua. Nah, beda halnya ketika misalkan ini solid gitu ya. Kalau misalnya ada solid, ini koefisiennya kita abaikan begitu. Jadi kalau misalkan gas, kita perhitungkan koefisiennya seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi? Soalnya apabila P-nya diperbesar dan ketika P-nya diperkecil untuk kasus soal di atas, ya, reaksi ini maksudnya. Ketika P diperbesar artinya volume diperkecil. Kemudian reaksi bergeser ke jumlah partikel yang sedikit atau yang koefisiennya kecil. Jadi reaksi itu akan bergeser ke koefisien yang kecil karena jumlah partikel itu ditunjukkan oleh koefisien. Maksudnya kayak gini. Jumlah partikel di sebelah kiri ada berapa? Ini kan koefisiennya 1, ini 3. Artinya ada 4 partikel, ya. Sedangkan di sebelah kanan ini karena koefisiennya 2 berarti di sebelah kanan ada 2 partikel. Nah, logikanya ketika tekanan diperbesar, volumenya menyempitkan. Nah, supaya si reaksi itu menghilangkan pengaruh tekanan, maka si jumlah molekulnya harus sedikit juga karena kan ruang si volumenya kecil gitu. Makanya di sini reaksinya akan bergeser ke jumlah partikel yang lebih sedikit sehingga dia mencari yang koefisiennya kecil gitu. Sedangkan ketika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, artinya kan ruangannya semakin gede tuh. Nah, kalau ruangannya semakin gede, berarti si partikel supaya dalam keadaan setimbang lagi harus sesuai, harus punya jumlah partikel yang banyak pula. Oleh karena itu, dia akan bergeser ke yang jumlah partikelnya banyak atau yang memiliki koefisiennya besar antara luas kiri atau luas kanan. Nah, kita bahas satu persatu. Biar ini atuh ya, ini jangan V diperbesar. Untuk kasus pertama, tekanan diperbesar berarti dia volume diperkecil. Jadi ternyata kalau kita perhatikan dari konsep ini sebanding dengan volumenya. Jadi kalau misalkan volumenya diperkecil, geser ke yang koefisien kecil. Kalau volumenya diperbesar, geser ke koefisien yang besar pula begitu, ya. Jadi kalau tekanan diperbesar, artinya volume diperkecil, geser ke koefisien yang kecil atau jumlah partikelnya lebih sedikit. Di kiri ini partikelnya ada 4, di kanan ada 2. Artinya kalau tekanan diperbesar, dia akan geser ke yang partikelnya sedikit atau koefisien kecil itu sebelah kanan. Jadi kita tulis dia akan geser ke kanan. Geser ke kanan itu artinya apa? Berarti si NH3 banyak dibentuk gitu kan. NH3 bertambah, sedangkan yang sebelah kiri berkurang gitu. Volume diperbesar. Nah, sekarang volume diperbesar. Volume diperbesar itu geser ke yang koefisien besar juga gitu kan ya. Makanya volume diperbesar, geser ke yang koefisiennya besar atau dia itu akan bergeser ke yang jumlah partikelnya banyak. Di kiri jumlah partikelnya 1 tambah 3, 4. Di kanan ada 2, berarti lebih banyak yang 4, sehingga dia akan geser ke kiri. Nah, jadi itu merupakan faktor-faktor yang harus ada diingat terkait faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan yang tadi. Jadi ini konsep yang cukup mudah sebenarnya, asal adik harus ingat ketika konsentrasi diperbesar dia akan gesernya kemana kayak gitu. Oh iya, nah jadi ada satu hal yang penting juga terkait kesetimbangan ini, bahwa hubungan faktor-faktor tersebut, faktor-faktor ini gitu ya,
terhadap tetapan kesetimbangan atau nilai K itu bagaimana? Nah, jadi sebenarnya saya berikan tambahan di sini aja ya, bahwa nilai K hanya dipengaruhi oleh suhu. Nah, jadi K itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Jadi ketika faktor-faktor lain selain suhu itu diubah, nilai K-nya itu tidak akan berubah atau K-nya akan tetap. Jadi ketika konsentrasi diperbesar atau konsentrasi diperkecil, ini tidak akan mempengaruhi nilai K atau K-nya pasti nilai segitu gitu ya. Jadi kita tuliskan pada faktor konsentrasi ini nilai K tetap atau tidak berubah. Karena K itu nilainya bergantung atau berdasarkan suhu tertentu. Nah, beda halnya dengan faktor yang kedua. Ketika suhunya diubah, tadi nilai K-nya juga akan berubah. Nah, berubahnya semakin besar atau semakin kecil, nanti kita akan bahas di latihan soalnya gitu. Yang jelas, ketika suhunya diubah, maka ini nilai K berubah. Ya. Selanjutnya, untuk faktor yang terakhir, tekanan dan volume. Nah, selanjutnya ini ada faktor yang ketiga, itu faktor ketiga dan keempat ya, tekanan dan volume. Dan juga telah saya sebutkan bahwa nilai K-nya itu tidak dipengaruhi oleh faktor lain selain suhu. Jadi di sini juga sama, nilai K itu akan tetap. Ya. Nah, bagaimana pengaruh suhu terhadap nilai K? Nah, selanjutnya kita akan bahas pengaruh suhu terhadap nilai K atau tetapan kesetimbangan. Oke, ini dia ada latihan soal yang akan kita bahas bersama-sama terkait tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, namun di sini untuk soal faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, saya saya letakkan di nomor 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk nomor 2 ini ada bonus soal tambahan gitu ya terkait hubungan kesetimbangan reaksi kesetimbangan kimia dengan grafik. Jadi nanti dari grafik kita akan menentukan bagaimana persamaan reaksi kesetimbangannya seperti itu. Nah, sebelum kita bahas soal, ada hal yang ingin saya tekankan atau ada hal yang ingin saya jelaskan tadi terlewat, bahwa bagaimana nih kan sebelumnya kita telah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi gitu ya di bab laju reaksi. Nah, di bab kesetimbangan ini, di laju reaksi sebelumnya kita pernah mendengar istilah zat katalis. Nah, apakah katalis mempengaruhi terhadap pergeseran kesetimbangan ini? Nah, ternyata katalis itu tidak mempunyai atau tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, atau dia itu tidak menyebabkan dia bisa ke kiri atau ke kanan kayak gitu. Kenapa? Nah, katalis ini fungsinya hanya mempercepat reaksi. Artinya dalam reaksi kesetimbangan kimia, katalis itu hanya mempercepat suatu reaksi supaya cepat dalam keadaan seimbang. Jadi maksudnya gini, katalis ini fungsinya itu untuk mempercepat mencapai kesetimbangan. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi dia tidak mempengaruhi, dia bisa bergeser ke kiri ke kanannya. Yang jelas kalau kita tambahkan katalis ke dalam reaksi tersebut, nah reaksi itu akan lebih cepat untuk mencapai setimbang. Kalau udah setimbang ya udah, katalisnya tidak berperan apa-apa lagi kayak gitu. Nah, untuk nomor 1 kita bahas terlebih dahulu. Gas AB2 dibuat dari gas-gas A2B3 dan B2 melalui reaksi kesetimbangan yang berlangsung secara eksoterm. Oh, ternyata di sini kalau kita kasih tanda reaksinya itu ekso. Untuk menghasilkan AB2 sebanyak mungkin, sebutkan 4 kondisi yang harus dipenuhi. Nah, kita pengen AB2-nya itu banyak. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus dilakukan dari 4 faktor tadi gitu ya, 4 kondisi yang harus kita penuhi. Nah, paling saya tambahkan di sini karena tadi kan kita bahas tentang pengaruh suhu terhadap nilai tetapan kesetimbangan. Nah, di sini saya tambahkan bagaimana pengaruh suhu jika dinaikkan terhadap, pertama itu kita ingin menyebutkan 4 kondisi yang harus kita lakukan
supaya si AB2-nya itu dihasilkan sebanyak mungkin. Kemudian selanjutnya kita akan mencari hubungan atau bagaimana pengaruh suhu ketika suhunya dinaikkan terhadap nilai K, apakah K-nya semakin besar atau semakin kecil, karena K itu akan berubah ketika suhunya berubah, kayak gitu. Jadi kita jawab terlebih dahulu untuk pertanyaan nomor 1. Nah, alangkah lebih baiknya kita tulis dulu reaksinya. Gas AB2 dibuat. Kalau dibuat berarti dia letaknya di sebelah kanan, gas AB2. Kemudian dibuat dari gas-gas. Nah, A2B3 dan B2. Jadi dari sini dari A2B3 dan B2, gas-gas. Nah, semuanya gas ya. Reaksinya berkesetimbangan dan berlangsung secara exotherm. Jadi kalau exotherm kita tulis delta H-nya itu artinya negatif. Nah, kalau negatif ini nilai produk, artinya si produk ini negatif, yang reaktannya positif begitu. Nah, selanjutnya ini kan koefisiennya belum setara ya. Kita setarakan terlebih dahulu. Untuk A, di sini ada 2, berarti ini dikali 2. Kemudian B-nya di sini 3. Di sini ada 4, berarti satu lagi ya, setengah. Sudah. Nah, itu reaksinya sudah setara. Nah, kita akan bahas 4 kondisi yang harus dipenuhi supaya AB2-nya itu maksimal atau sebanyak mungkin. Jadi kalau misalkan ingin ininya maksimal, berarti reaksinya bergeser kemana? Berarti reaksi harus geser ke kanan. Geser ke kanan. Nah, kita akan bahas dari faktor konsentrasi dulu. Konsentrasi itu akan bergeser ke kanan apabila yang kirinya ditambahkan. Ketika kiri ditambahkan, reaksi bergerak ke lawannya atau geser ke kanan. Berarti yang pertama adalah konsentrasi A2B3 dan B2 diperbesar. Atau kalau diperkecil berarti kita ambil AB2-nya. AB2-nya diperkecil karena atau dikurangi sehingga reaksinya geser ke kanan begitu. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua dari suhu. Bagaimana pengaruh suhu supaya dia gesernya ke kanan? Geser ke kanan itu dia minus. Minus ini adalah exotherm. Tadi minus itu kenapa? Karena kalau di sini negatif, artinya produk yang negatif, reaktan yang positif. Tadi kalau misalkan delta hanya tuh positif, artinya produknya nilainya positif, sedangkan reaktannya negatif begitu. Nah, sekarang supaya geser ke kanan atau ke reaksi exotherm, berarti yang minus kita suhunya turunkan, berarti suhu diturunkan supaya gesernya ke kanan. Sudah. Faktor yang ketiga itu ada tekanan. Tekanan terlebih dahulu aja ya. Tekanan, sekarang kita lihat koefisiennya. Sebelah kiri ada berapa partikel? Saya tambahkan di sini biar ingat ya. Partikel itu bisa dilihat dari koefisien. 1 ditambah setengah, berarti ini ada 1,5. Sedangkan sebelah kanan koefisiennya 2. Nah, sekarang supaya geser ke kanan atau yang jumlah partikelnya banyak, tekanannya harus diapakan? Nah, tekanan itu berbanding terbalik dengan volume, sehingga tekanannya itu diperkecil. Kalau tekanan diperkecil, artinya volumenya diperbesar. Kalau volume diperbesar, geser ke yang koefisien besar atau yang jumlah partikelnya banyak, berarti geser ke kanan karena di sini 2 lebih banyak dibandingkan 1,5 begitu. Jadi ini 4 kondisi yang kita lakukan supaya nilai si AB2-nya itu maksimal. Nah, di sini diminta AB2-nya sebanyak mungkin gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh suhu jika dinaik. Bagaimana pengaruh suhu jika dinaikkan terhadap nilai K. Nah, kalau misalkan tadi suhu
dinaikkan, berarti geser kemana? Berarti geser ke yang positif, atau yang positif itu yang sebelah kiri ya. Berarti geser ke kiri. Nah, apabila geser ke kiri kan, berarti jumlah apa yang lebih banyak? Jumlah reaktan akan lebih besar dari produk, karena gesernya ke kiri. Sedangkan kita tahu nilai K itu rumusnya apa? Produk dibagi reaktan, gitu kan? Kalau misalkan reaktannya ini semakin besar, artinya nilai K-nya lebih apa? Kan berbanding terbalik ya. Artinya nilai K-nya akan lebih kecil. Sehingga kesimpulannya apa? Ketika suhu dinaikkan, maka nilai K semakin kecil untuk kasus reaksi ini, atau reaksi eksoterm kayak gitu. Jadi nggak selalu harus, kalau suhu dinaikkan nilai gasnya itu bergantung dari reaksinya, apakah ekso atau endo. Mudah ya. Jadi untuk melihat nilai K lebih besar atau lebih kecil, berarti kita lihat dari dia geser kemana, apakah reaktannya semakin besar atau produknya semakin besar. Logikanya, apabila produknya semakin besar, berarti kan produk dibagi reaktan, sehingga kalau produk besar, nilai K juga akan semakin besar. Nah, apabila reaktan semakin besar pembaginya, maka nilai K-nya semakin kecil. Nah, bisa nggak reaksinya tidak bergeser? Bisa. Kalau misalkan, kalau disuruh nggak ya? Kalau misalkan kayak di tekanan sama volume, ketika koefisien di kiri sama di kanannya ini sama-sama 2, misalnya di sini koefisiennya 2, di sini juga totalnya 2, berarti kan tidak ada selisih jumlah partikel kan, atau koefisien kan. Oleh karena itu, reaksinya ketika tekanan diperbesar, volume diperkecil, dan lain-lain, ternyata dia tidak akan bergeser, karena kan koefisien kiri kanannya sama. Jadi bisa juga ya, untuk kasus reaksinya itu tidak bergeser. Nah, biasanya itu di kasus tekanan dan volume begitu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih hubungan antara grafik. Kan di sini ada grafik ya. Ada zat A, B, C gitu kan. Reaksi kesetimbangan yang sesuai untuk grafik di atas. Nah, ini ada grafik yang menunjukkan A itu sudah setimbang di mulai 0,6, setimbang di 0,2. B mulai dari 0, setimbang di 0,4. Nah, bagaimana cara kita tahu reaksinya itu seperti apa? Nah, kita akan bahas terlebih dahulu cara menentukan persamaan reaksi berdasarkan grafik kesetimbangan yang diketahui begitu. Nah, kita akan bahas soal nomor 2 ya, langsung saja. Untuk soal nomor 2 ini, di sini kan ada grafik A, untuk zat A, B, dan C. Nah, kita bisa mengetahui dia sebagai produk atau dia sebagai reaktan itu dari kenaikan atau penurunannya. Jadi, apabila grafiknya itu turun seperti B gitu ya, seperti A, turun kan, maka dia itu berperan sebagai reaktan, karena reaktan itu biasanya berkurang. Kemudian, apabila si grafiknya naik, artinya dia bertambah. Bertambah itu artinya dia merupakan produk begitu. Nah, untuk nomor 2 kita tulis terlebih dahulu reaksi umumnya, bahwa yang merupakan reaktan itu adalah, nah ini reaktan, kemudian produk itu B dan C. Nah, naik, karena naik ya. Sehingga kita tulis A menjadi kesetimbangan bolak-balik ya, B dan C. Nah, masalahnya koefisiennya berapa bisa kita cari juga. Dari mana? Dari nanti perubahan ini, nilai molaritasnya gitu ya. Jadi kita tulis dulu aja MRS, mula-mula reaksi sisa. Nah, begitu. Mula-mula A itu bergerak dari 0,6. B dan C, mula-mula itu ketika T-nya sama dengan 0 ya,
B dan C itu bergerak dari 0 atau belum ada. Dalam keadaan setimbang, S, setimbang itu yang lurus, A itu lurus ketika dinilai 0,2. Jadi kita tulis 0,2. Sedangkan untuk B, dia lurus di 0,4 dan C lurus di 0,3. Nah, artinya kita bisa mencari nilai di kolom reaksi ini. Nah, ya, caranya ingat kalau kiri itu berkurang berarti 0,6 dikurangi berapa? Hasilnya 0,2. Berarti 0,4. Ya. Ini 0 ditambah berapa? Hasilnya 0,4. Ya berarti ini 0,4. Ini juga berarti 0,3. Nah, koefisien itu diperoleh dari perbandingan sederhana, bilangan sederhana, bilangan bulat sederhana pada pada kolom reaksi ini. Jadi dari sini kita mengetahui perbandingannya adalah 4 banding 3. Ini udah paling sederhana, perbandingan bilangan bulat paling sederhana. Sehingga reaksi yang betul adalah 4A menjadi 4B ditambah 3C. Nah, ini jadi jawabannya, bahwa reaksi dari grafik kesetimbangan di soal itu ternyata persamaan reaksinya adalah 4A menjadi 4B plus 3C. Karena bolak-balik menunjukkan dia reaksinya kesetimbangan, karena di sini ada keadaan lurusnya, begitu. Cukup mudah ya. Nah, biasanya soal-soal ini tuh soal yang nomor 2 ya, itu dijumpai di soal-soal UTBK gitu ya. Jadi ingin mengetahui konsep adik-adik sebenarnya mudah gitu kan, cuman pengen tahu interpretasinya, cara membaca grafik dihubungkan atau dituangkan ke dalam bentuk persamaan reaksi kimia kayak gitu. Nah, sekian video kali ini terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tetapan kesetimbangan atau K tadi. Dan tadi cara membaca grafik, kemudian kita tuangkan ke dalam bentuk persamaan reaksi. Nah, mudah-mudahan materi tersebut bermanfaat untuk adik-adik dan bisa membantu adik-adik belajar dimanapun. Nah, jangan lupa like video ini. Dan apabila adik-adik masih merasa bingung nih, ada pertanyaan, silahkan adik-adik komen di video ini juga gitu. Nah, terus pantengin channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius dengan cara subscribe channel YouTube tersebut dan nyalakan juga nih tombol notifikasinya dengan cara klik tombol lonceng gitu, supaya adik-adik bisa melihat updatean video-video terbaru dari Belajar ala Klinik Jenius gitu ya. Nah, sekian dari saya Dea Santika Rahayu, pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Sampai jumpa.